Maka lung selaku tokoh lembaga adat, lung dong siat dan lung sampaikannya, karenanya bukanlah orasi dalam politik, mungkin gua urungnya itu baru lung sampaikan baju-baju. Mungkin dalam halnya tak persingkat wate, pertama sekali yang kali mengkobot nyolong hei atas dasar yang kait tebik surat nyon langkah kuno wadih kundiung untuk diserahkan secara simbolis dan talake wajib paparan Mbak Syahbandar selaku mewakili itu lebih jelas dan akurat. Maka dalam halnya nyokut upaya selapih yang mampu terlakukan untuk tahapnya. Mungkin nah tahap-tahap selanjutnya yang mampu terkaput lebih lain. Mungkin paparannya untuk disampaikan. Kita selesaikan persoalannya yang karena di yo lunghoi nan yang kai debit surat. Mohon untuk nelangkah kena wadih pentas. Syafriyadi nan bot tailung. Nah hadir langkah kena wadih pentas. Ismail Manya nan bot tigur. Nah hadir mungkin sekitar 5 atau 8 roh mentang secara simbolis. Yo yang hadir mentang M Yusuf Syamaun. Nah hadir M Yusuf Syamaun nan bot pelangi hitam. Langkah waktu Musliyadi nan bot Aji. Khamsah nan bot Sinar Desa. Nah hadir Rusli Yasin nan bot Bintang. Abdul Hadi Jumpa Putih. Nah hadir Amran Idris nan bot Anugrah. Nah hadir Amran Idris. Langkah dari untuk pentas kejelapan secara simbolis. Nyoselapih yang sampaikan yang golong nunggu wajib disampaikan ke Panglima Laut. Pajang nawate ulung rono selain Sabtu Minggu karena unang Yohana Damang Gandu nyo sampaikan langsung ke Panglima Laut mangak long koordinasi dengan Syahbandar. Pat yang nepedang nepusapat nepusapat ju tauku ju bandu mangak selesai. Nyo selapih. Jadi kepada Panglima Laut Syam Talira Bayu untuk nelangkah kena wadah pentas. Langkah wadah pentas. Panglima Laut Samudra nak hadir. Tanah Pasir nak hadir. Mungkin nak hadir. Dipersilakan Bapak Syahbandar selaku mewakili dari
Kepala Dinas untuk menyerahkan pas kecil secara simbolis. Foto bersama, foto bersama. Terima kasih Pak Supodoyo Kak selesai serah terima. Yang kamu lagi kepada Bapak mewakili kepada Bapak Sabandar selaku mewakili untuk menyampaikan sedikit bagaimana manfaat tentang pas kecil. Mungkin selaku ulung palima laut, ulung akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Denny dipersilakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Asnawi Idris selaku dari Panglima Laut Aceh Utara. Berkat bantuan beliau, program dari Kementerian Perhubungan dalam proses penerbitan pas kecil berjalan dengan lancar untuk wilayah Bayu dan Aceh Utara. Apa itu sebenarnya yang dinamakan pas kecil? Pas kecil merupakan bukti pendaftaran kepemilikan atas sebuah kapal di bawah GT7 dan juga hak untuk mengibarkan bendera Indonesia. Dengan kata lain,
kapal yang sudah memiliki pas kecil berhak untuk mengibarkan bendera Indonesia dan berlaku hukum Republik Indonesia di kapal tersebut. Apa pentingnya pas kecil? Dengan adanya pas kecil, kapal tersebut menjadi jelas kepemilikannya. Yang kedua, manfaatnya adalah dengan adanya pas kecil sebagai dasar bagi Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pencatatan kapal-kapal di bawah GT7 guna untuk menerbitkan rekomendasi pengambilan minyak bersubsidi. Tanpa adanya pas kecil, Dinas Kelautan dan Perikanan tidak bisa menerbitkan rekom untuk mengeluarkan rekom pembelian minyak subsidi. Kemarin, akhir dari bulan Maret, ada Bintek keselamatan pelayaran yang dilakukan di Banda Aceh, program dari Kementerian Perhubungan. Di situ disebutkan Kementerian Perhubungan memberikan batas waktu sampai, kalau saya nggak salah, bulan 8 ya, Aboy. Sampai bulan 8 bagi kapal-kapal yang belum memiliki pas kecil khusus untuk kapal GT di bawah 7, itu nanti bakalan ada sanksi administrasinya. Jadi mungkin nanti dari pihak kementerian mungkin kerjasama dengan instansi yang terkait lainnya yang berhubungan dengan keselamatan pelayaran akan mengadakan razia mungkin untuk penertiban bagi kapal-kapal yang belum memiliki pas kecil. Pas kecil pada awalnya sebelum terbit PM 39 tahun 2017 itu kewenangan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kota. Tapi sejak adanya PM 39 tahun 2017, kewenangan untuk menerbitkan pas kecil diserahkan kepada Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan atau UPP Kementerian Perhubungan yang berada di daerah. Untuk di Laut Semawe itu ada kantor KSOP Laut Semawe di mana wilayah kerjanya mencakup dari Samalanga sampai Jambuaya. Lebih dari Jambuaya itu sudah wilayah kerja KSOP Kuala Langsa. Kalau dulu ada KSOP Kuala Idi. Cuman karena ada perubahan peraturan, KSOP Kuala Idi di merger ke KSOP Kuala Langsa. Jadi lewat dari Jambuaya itu sudah wilayah kerjanya kantor KSOP Kuala Langsa. Sedangkan kalau lewat lagi dari Samalanga itu Sigli, itu sudah wilayah kerjanya dari KSOP Malahayati. Dengan luasnya wilayah kerja KSOP Laut Semawe dan terbatasnya ahli ukur, dalam hal ini kantor KSOP Laut Semawe baru memiliki satu orang ahli ukur. Jadi kalau ada permohonan bapak-bapak mungkin kayak di Bayu ini ada sebagian yang belum diukur, kami mohon maaf, bukan hanya pihak KSOP tidak mau mengukur, tapi memang keterbatasan jumlah ahli ukur. Tapi itu bukan suatu masalah. Seperti yang disampaikan lagi dari Abu Awi tadi, bagi yang belum diukur bisa sampaikan langsung kepada Panglima Laut Kuala Bayu ya. Nah, nanti dari Panglima Laut nyampaikan ke kita, ditentukan jadwalnya, kapan mau diukur. Kebiasaannya kalau untuk di Aceh ini hari pasnya hari Jumat ya, Abu. Karena hari Jumat ada larangan melaut ya. Nah, jadi insya Allah kalau hari Jumat rata-rata kapal kan ada di tempat. Nah, nanti itu sisa dari yang di Bayu yang belum kita ukur yang sudah dimasukkan permohonan kita ukur semua. Oh, ada bapak-bapak yang belum pernah memasukkan permohonan, bisa silakan hubungi Panglima Laut. Nanti Panglima Laut mengarahkan syarat-syaratnya apa saja. Kalau untuk penerbitan pas kecil ini syaratnya gampang sebenarnya. Pertama, permohonan pemilik dengan melampirkan KTP. Kalau dulu mungkin di bawah tahun
masih di tahun 2018 itu diwajibkan KTP warna elektrik. Tapi kalau sesudah 2019 ini ada kebijakan dari Kementerian Perhubungan diberikan kemudahan bagi kapal-kapal kecil dibebaskan dari penggunaan nama kapal, sehingga fotokopi KTP boleh, tidak mesti yang berwarna atau di scan. Yang kedua, surat keterangan tukang, itu merupakan bukti kepemilikan. Kalau awalnya kemarin harus ditandatangani oleh camatnya. Nah, karena berhubung ini sebenarnya permasalahan bukan cuma di Aceh, di seluruh Indonesia. Mungkin karena untuk mempermudah masyarakat cukup mengetahui lurah sudah boleh khusus untuk kapal-kapal di bawah GT7. Tapi kalau kapal di atas GT7 diwajibkan mengetahui camat. Itu kemudahan-kemudahan yang diberikan di Kementerian Perhubungan. Jadi tidak perlu lagi penggunaan nama kapal secara online, tidak perlu lagi mengetahui camat, cukup mengetahui lurah saja, lurah setempat. Nah, proses penerbitan pas kecil ini gratis, tidak dipungut biaya apapun, tidak dikenakan biaya PNBP. Kami terima kasih sebenarnya kepada Abu Abi. Dengan bantuan beliau sebagai fasilitator, program Kementerian Perhubungan untuk menerbitkan pas kecil berjalan lancar. Mungkin kalau tanpa bimbingan dan arahan dari Abu Abi sebagai fasilitator, mungkin kesulitan juga dalam menerbitkan pas kecil. Karena ada sebagian, ini nggak tersebut ya, memang bukan di wilayah Bayu, ada sebagian nelayan merasa begini. Sewaktu kita mensosialisasikan penerbitan pas kecil, mereka merasa itu apa pas kecil? Tanpa pas kecil pun kami nggak ditangkap di laut. Tanpa pas kecil pun kami bisa membeli minyak bersubsidi. Itu ada omongan-omongan yang salah sebelumnya. Nah, sekarang sejak pemerintah menerapkan aturan kerjasama antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga Pertamina, tanpa pas kecil tidak bisa keluarkan rekom. Tanpa rekom dari DKP tidak bisa membeli minyak bersubsidi. Jadi dengan demikian pas kecil itu sangat berguna sebenarnya. Selain sebagai bukti kepemilikan, status hukum, juga sebagai dasar bagi DKP untuk mengeluarkan rekomendasi untuk pembelian minyak bersubsidi. Saya rasa sekian aja penjelasan mengenai pas kecil dari Kementerian Perhubungan. Saya mewakili dari Kepala Kantor SOP Losmai mengucapkan terima kasih kepada Abu Awi atau Asnawi Idris selaku Panglima Laut Aceh Utara atas bantuannya selama ini memfasilitasi antara pihak nelayan, Panglima Laut Kecamatan dan juga pihak KSOP Losmai. Jadi sekali lagi atas nama Kepala Kantor, beliau mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Asnawi Idris dan juga memohon maaf karena rencananya yang hadir di sini sebenarnya Kepala Kantor. Cuma berhubung ada panggilan ke Jakarta, Rakornis yang tidak bisa diwakili, jadi beliau tidak dapat hadir pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Pak Asnawi dan juga para Panglima Laut atas bantuannya selama ini yang telah memfasilitasi antara masyarakat nelayan pesisir kepada kantor KSOP Losmai. Dan juga permohonan maaf kami apabila ada keterlambatan dalam penerbitan pas kecil itu dikarenakan keterbatasan personilnya, ahli ukurnya, dan juga wilayah kerja kami yang terlalu luas. Sebenarnya kayak Biren harus ada itu KSOP sendiri, cuma kementerian belum membuatnya. Jadi keterbatasan itulah, waktu juga. Sekian dulu, hanya itu bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.